Fron dulu. Lu tahu nggak nama lengkapnya si Fron? Muhammad Ridwan Khalid. Ridwan Khalid. Bahasa lama mungkin terakhirnya saya nggak tahu. Nggak tahu terakhirnya. Yang jelas Ridwan Khalid. Belakangnya saya nggak tahu. Tahu. Khalid Ridwan Khalid. Ridwan Khalid Kurniawan. Betul ya? Ya nggak tahu itu. Khalid Ridwan. Khalid Ridwan. Khalid Ridwan Ar-Rahman. Nggak tahu. Atau Ar-Rahim ya. Nggak tahu. Pokoknya Khalid Ridwan A. Oke. Usianya berapa? Usianya berapa ya? 34 mungkin ya. Susah ya. Ini apa umurnya apa? Umur. Oh ya, bukan sisa umurnya bukan. Yang jelas tuh ya dia sepantaran kamu. Mungkin dia 25. 27 atau 20. 27. Ya paling ya sekitar 30 tahun lah. Kayaknya sekarang 29 kali ya. Orang mana, Ustaz? Dia Timur dia, Jember. Jember. Madura. Iya. Ya, Jawa Timuran gitu deh kayak. Dari logatnya Jawa Tengah. Orang Jember. Pertama kali ketemu sama Ustaz kapan? Di Jogja mungkin ya. Tapi pas dia ke Jakarta baru ketemu yang Baru agak ketemu. intens Ngobrol gitu gitu ya, ya. ngobrol. Dulu sebatas apa mungkin dia jamaah antum Ustaz? Iya kayaknya, oh iya, kumuh dulu waktu di Jogja itu aku lihat masih. Anda pemukiman loh. Ya waktu pindah ke Jakarta lebih bersih dan sekarang ada perubahan lagi. Iya. Makin bersih kan lebih bagus tuh. Benar. Di Jogja nggak pernah. Seingatku aku nggak pernah ketemu dia. Ya ketemu ya di Jakarta pas dia ikut Yung ngaji. Pertama kali ketemu si Fron dulu ketika dia masih diisi, masih pakai celana pendek gitu ya. Kemudian saya juga ngisi pelatihan gitu ya, ngisi training dakwah lah gitu. Dia peserta ya. 2008 2009 kalau nggak salah ya. Jadi dulu pertama kali saya ngisi di kampus ISI. Oh. Satu-satunya peserta yang aneh yaitu orang itu. Pertama kali saya ketemu dia, seingat saya tuh ya ketika saya di Jogja. Ketika saya di Jogja, waktu itu lagi ada penolakan dari salah satu ormas tertentu. Nah, itu di masjidnya yang dia nginep di situ. Dia kan marbot. Itu seingat saya itu yang pertama kali. Seingat saya. Mungkin dia punya ingatan yang lain. Secara umum aja. Orangnya tuh seperti apa sih entah karakternya atau apa yang atau bisa deskripsikan tentang secara umum. Dia tuh nggak punya kepedulian sosial, selfish sih orangnya. Mau pakai teori apa ini untuk? Boleh. Ada teorinya. Ada teori nggak dia tuh masuknya mungkin di apa gitu? Iya kalau dari musik ya, kita mau cari genre musik dia itu tipe-tipe acid jazz gitu. Acid jazz. Jazz yang asam gitu. Iya. Jadi itu kan musik individualis banget. Orang mau main kayak apa gitu, walaupun iramanya agak-agak nyelekit gitu. Nah, tipe musiknya begitu. Kalau kita pakai teorinya Hippocrates tuh, yang sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis, dia lebih ke melankolis koleris. Ada plekmatisnya dikit. Ada sedikit lagi nih. Campur-campur. Sanguinisnya juga ada sih. Di mix. Tapi mungkin itu pembaginya tuh dia dominan kemana gitu tadi, bukan berarti nggak ada sama sekali orang. Iya, tapi dominannya sih koleris dia. Yang jelas dia belum jejak. Jejak itu bahasa Jawa, artinya dia tuh belum settle. Settle itu bahasa Inggris. Iya. Dia tuh belum stabil. Oke. Iya, artinya kalau orang itu dia tuh masih nyari sebetulnya. Walaupun ya memang dia pinter, dia cerdas, hafalannya banyak, retorikanya bagus gitu. Tapi si Fron itu nanti someday somehow akan bilang ke diri dia, oh ternyata aku harusnya kayak gini. Yang pertama memang temperamental, tapi temperamental dalam hal menurut saya positif ya, lumayan positif lah gitu ya. Mungkin teman-teman ketika di online melihat dia kayaknya sombong banget ya. Tapi ketika ketemu offline saya tidak merasakan kesombongan itu ya. Mungkin beda ya dengan saya Mungkin Katu sudah menchatting pikiran aku. Oh gitu ya, itu nggak ngerasakan itu. Orangnya cerdas, kemudian kalau dari sisi emosional ya memang egonya agak tinggi nih sebenarnya. Agak tinggi. Ya, tapi dia masih bisa
mengendalikan. Orangnya tuh sadis ya, nggak punya belas kasihan dia tuh. Nah tapi selalu saya bilang ya, kadang-kadang ada orang bertanya, jujur ada banyak orang yang nanya saya, kenapa sih kamu tuh tetap mempertahankan Sifron? Ada banyak orang menanyakan saya seperti itu. Saya bilang ya karena dia punya kualitas yang saya perlukan untuk dakwah, yaitu adalah kritisnya dia itu bisa untuk dimanfaatkan. Dan kalau ada orang yang dalam tanda kutip seperti Hawariun misalnya, dia nggak akan bisa sekritis Sifron. Makanya kan tugas kita tuh beda-beda sebenarnya. Maka saya bilang orang gila sama orang jenius itu bahannya sama. Sama-sama bahannya sama-sama nggak punya rasa takut, ambisius gitu kan ya. Kadang-kadang agak terlihat beda daripada yang lain dan seterusnya. Dia nggak mau terima apa adanya. Ya itu adalah ya bahannya sama. Jadi ya orang-orang gila tuh ya kadang-kadang perlu juga. Ya berarti secara umum dia itu orangnya ya sadis tadi itu ya. Iya, tapi saya bilang sama Sifron, orang-orang kayak gitu itu muncul karena masa lalu yang juga keras. Karena itu dia kayak mengembangkan diri kayak kura-kura. Dia harus punya cangkang yang keras supaya dia terlihat kuat, padahal dalamnya masih rapuh sebenarnya. Ya setiap manusia sebenarnya rapuh sebenarnya. Cuman ya mungkin dalam kasusnya dia mengembangkan yang kayak gitu dan lebih nyaman dengan kayak gitu. Gitu. Itu kayaknya kalau dibuka cangkangnya cangkang lagi. Dibuka cangkangnya ternyata duren ya. Tajam ya. Makanan kesukaannya apa, Seth? Aku malah tahu yang dia nggak suka. Makanannya? Emang nggak suka apa ya? Dia nggak suka es. Oh iya sih. Sedikit makan es dia sakit. Iya, itu nggak suka emang bisa gitu. Iya. Martabak manis digoreng lagi. Karena udah dingin. Iya. Seumur hidup itu aku baru ngeliat ada orang ada martabak udah dingin kan, udah sehari lebih kan, semalaman digoreng. Wah. Sate kayaknya, kambing-kambingan lah pokoknya. Kambing. Iya. Oke. Makanan. Waduh, apa ya? Dari wajahnya kayaknya sukanya rawon. Saya belum fix ya dia suka makan apa. Kayaknya selama ini saya ngajak dia makan semuanya mau. Iya, gratis. Kalian saya satu, entah dari orangnya atau mungkin apa kira-kira suka apa? Kayaknya mungkin dia suka daging kali ya. Daging. Warnanya kesukaannya apa ya? Orang kayak gitu sukanya hitam. Hitam. Karena bisa dipakai berkali-kali. Side A, side B gitu ya. Iya. Coklat. Karena barang paling berharga menurut dia selama aku kenal dia ya kursinya itu. Dan kursinya dia pilih warna coklat kan. Hitam. Warna kesukaan Sifron ya. Dia hitam juga dengan saya sama kayaknya. Sifron hitam kayaknya. Surat favoritnya apa? Mungkin Al-Lahab ya. Kok bisa tebakan itu? Maksudnya kenapa nebak kayak gitu? Kemarin waktu ngejelasin Al-Lahab ya bagus banget. Oh, yang di ngaji live itu ya? Iya, aku nggak nyangka. Pasti ini surat Al-Baqarah kali ya. Kenapa? Banyak Fir'aun ya. Atau Al-A'raf ya. Al-Isra kali. Kenapa Ustadz nembaknya ke situ? Sejarahnya kan banyak. Oh, gitu. oke. Bicara Fir'aun, bicara bicara Bani Israel, bicara rakyatnya. Apa ya? Asof mungkin itu. Kenapa antum milih itu? Dulu pernah sih kalau nggak salah ingat ketika kita sama-sama ngumpul di situ, kemudian ada pembicara lain yang menyampaikan ini tafsir Asof. Kemudian dia kayaknya ini kayaknya kurang pas. Mungkin dia lebih dia paham gitu ya. Luar biasa. Ar-Rahman. Kenapa tebakannya itu? Kayaknya sih. Nah, Dia butuh kasih sayang. iya betul kayaknya. Kalau genrenya apa? Dia koplo mungkin ya menurutku. Koplo? Iya. Oh wow. Karena rata-rata orang Jawa Timur itu begitu pulang kampung, itu semua bis yang mengantarkan dia. Entah itu dari Jawa Barat, dari Jogja, dari Solo, itu selalu diputar musik-musik dangdut koplo gitu. Dan aku pikir itu akan mempengaruhi selera musik dia. Oke. Pop-pop aja. Pop rock kali ya. Pop rock. Iyalah gitu. Atau ini alternatif apa namanya? Oh ada sih. Progresif kayaknya itu. karena dia jurusan musik jadi ya agak susah ditebak apa ya, rock kali ya, rock okay. Ya. Dia genre musiknya itu metal kayaknya dia tuh. Metal. Kayaknya sih ya. Hal apa yang dia benci? Dia benci kemapanan. Iya, kerapian, keindahan. Dia benci yang baik-baik. Tapi itu bagus sih menurutku.
Karena kan setiap orang itu punya daya deviasi namanya. Iya, anti kemapanan itu, dan itu yang membuat akan ada pembaruan. Hal yang dia benci orang bodoh. Dia mention nama. Aku hampir mention nama. Orang bodoh ya. Iya. Dia benci banget sama orang bodoh ya. Kayaknya gitu. Rapat. Yang dia benci kalau hal-hal pribadi dia diusik. Dia benci orangnya suci. Dia benci orang suci. Dia benci kalau ada orang lebih bagus daripada dia. Gitu ya. Dia nggak suka saingan. Dia nggak suka saingan. Oke. Kelebihannya apa, Ustaz? Dia. Menurutku ya, kelebihan sekaligus kelemahan. Kayak tadi, begitu orang itu punya sikap anti status quo, maka dia peka dengan perubahan. Dia juga, walaupun antisosial, biasanya orang-orang model begini peka sosial. Maksudnya peka sosial itu peka perubahan. Dan dia harus bagaimana. Gitu. Nah, itu saya kira dia ngambil angle itu relatif lebih lah dibandingkan yang lain. Ada samanya kayak Ustadz Felix. Dia itu bisa ngelihat dari perspektif yang orang nggak kepikiran aja tentang sesuatu. Nah, itu yang paling mahal sih. Dia mampu mencari angle sebuah peristiwa dari sudut yang orang itu terkadang nggak kepikiran. Nah, gitu. Jadi iya ternyata kayak misalnya menjelaskan tentang apa namanya buhul-buhul gitu ya itu. Oh iya, walaupun sebenarnya itu based on membaca ya. Tetapi menurut saya sangat hormat banget kalau Sifrun sudah menjelaskan tentang sejarah dan mengambil angle yang angle itu bisa kita ambil sebagai inspirasi. Itu bagi saya pribadi itu kelebihan Sifrun. Tadi udah saya sebutin dia pintar. Kritis. Kalau kelemahannya pun itu juga termasuk. Itu bisa jadi menjadi kelemahan buat orang lain. Dengan cara hidup begitu, dia nggak punya teman banyak. Karena orang nggak suka dengan situasi yang penuh dengan konflik. Ya mungkin kalau di-compare ke aku aja, bukan kekurangan, tapi apa yang ada di aku yang dia nggak ada, aku bisa kerja sama orang banyak. Nah, dia belum pernah aku lihat kerja sama orang banyak. Acuh pada orang lain kayaknya. Sorry, Bro. Iya. Cuek gitu ya. Cuek aja gitu loh, cuek. Cuman kalau sudah peduli, dia akan peduli banget kayaknya. Tipenya begitu. Nah, kekurangannya, kadang kala dia nggak mau ngalah. Jangan ngalah. Temperamental. Dan nggak mikir ketika ngomong. Selama bareng sama Sifrun pernah punya kejadian apa gitu bisa diceritain yang berkesan kan, entah lucu, seru atau mungkin menyebalkan apapun? Dia kalau marah serius. Oh, iya. Itu waktu main kita kan di mobil tuh main undercover itu ya. Iya. Namanya permainan itu kan memang ya dibuat untuk happy. Iya. Tapi karena dia selalu menjadi korban, karena ada stigmatisasi, karena dia itu punya pola begitu yang tadi itu disebutkan. Akhirnya kan teman-teman itu punya satu persepsi bahwa dia harus dihilangkan di awal. Dan dia marah dan serius dan eksplisit. Dan setelah itu selesai permainan. Dan setelah itu perjalanan jadi nggak asik. Asli. Dan aku nyetir pada saat itu. Jadi aura-aura negatif itu terpancar gitu di situasi kayak gitu. Tapi cepat mereda sih. Itu sisi nggak baperan ya. Iya, nggak baperan. Jadi marah ya udah marah, habis itu udah selesai. Nggak dalam gitu. Iya, waktu itu kan kita baru shock ya, baru pertama kali ketemu, terus sama Ustadz Felix langsung ditumpukin di satu rumah untuk kerja bareng di situ. Nah itu clash-nya itu dia itu nggak nyangka ada orang yang penuh aturan kayak aku gitu. Sementara aku juga nggak nyangka kok ada orang seseenak dia hidupnya. Itu aja. Aku paling berkesan ketika dia presentasi pertama kali di meeting space ya, ketika dia membawakan gerak, dah itu aja. Itu sampai sekarang itu ini bocah keren banget gitu. Itu aja sih. Ya mungkin yang berkesan begini ketika saya tiba-tiba ketemu dan saya nggak sadar bahwa dia pernah ikut di forum saya di tahun-tahun segitu 2008. Tiba-tiba dia sudah punya kapasitas seperti itu. Artinya kan ya dia belajarnya kenceng juga ke banyak orang gitu. Ketika dia nganyut mau mati. Gimana?
Gimana ceritanya? Jadi pernah waktu itu kita pergi sama Hawaryun sama anak-anak Little Giants gitu kan ya. Kita pergi ke Belitung waktu itu, dan waktu itu kita pecah dua. Hawaryun sama Mas Husen sama siapa lagi waktu itu, mereka pakai satu boat. Saya sama Sifrun sama Mio Daus itu pakai satu boat lagi. Dan boat saya tuh dari awal tuh sudah rusak satu dayungnya. Antum bisa bayangin. Tapi karena saya pro kan itu kan ya. Akhirnya saya bisa membawa mereka dari ujung satu ke ujung yang lain. Ini kan kayak teluk gitu kan ya. Jadi ke ujung satu dan ke ujung yang lain. Nah, ketika sudah sampai ujung itu ada satu kayak balon itu, balon penyelamat tuh yang lepas. Nah, lalu kemudian saya bilang nggak usah diambil. Kenapa? Karena arus sudah mulai naik dan itu sudah mulai sore kan itu kan ya. Itu Sifrun ketika ngelihat saya mau ngambil itu tiba-tiba dia juga pergi padahal kemampuan berenangnya pas-pasan. Mio Daus juga pergi. Saya bilang, loh, tiba-tiba nggak balik-balik. Ustadz, tolong Ustadz, kita nganyut. Saya ambil lah terus kemudian boat itu saya jalan, tapi saya tuh dayung. Kok ini nggak tambah deket? Mereka malah tambah jauh. Saya bilang, saya pucat banget waktu itu. Dan saya bilang, itu Mio Daus nganyut ke sini, Sifrun nganyut ke arah laut. Allah Akbar. Saya bilang gini, saya harus tolong yang mana dulu ya? Waduh. Kalau saya tolong Mio Daus dulu, Sifrun nganyut. Kalau saya tolong Sifrun, Mio Daus nggak ketolong lagi. Ini gimana ceritanya? Dan mereka udah nggak bisa berenang. Saya bilang, ayo lagi, kayu lagi ke sini. Mio Daus bilang apa? Kram perut saya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya udah stres tuh. Saya manggil Hawaryun, bro, tolong bro, Mas Husen, tolong Mas Husen. Mereka kira saya lagi main-main. Allah Akbar, dari Karena mute gitu ya. iya, suaranya kan tahu kan kalau di laut kan kayak apa. Mereka oh iya. Saya ketawa. Kurang aja, ini orang udah mau mati, saya bilang gitu kan ya. Akhirnya saya putuskan saya pergi ke Mio Daus dulu, tempat yang lebih dekat daripada sini, udah nganyut agak jauh. Saya ambil terus saya bilang, antum masih bisa bergerak. Saya nggak bisa lagi, Ustaz. Saya lemes banget. Saya bilang saya tuh juga udah lemes perut saya karena gayungnya cuma satu. Akhirnya saya bilang udah kayaknya nih Sifrun mati nih, saya bilang ya. Kalau nggak saya bilang gini, Sifrun, saya kan teriak, Sifrun, ya kalau nanti nggak sampai sabar ya, saya telepon pokoknya Coast Guard gitu kan ya atau gimana. Tapi somehow dia stuck di depan teluk. Kalau dia lepas dari situ, saya udah nggak ngerti lagi tuh. Karena itu akan kebawa ke laut terus kan, stuck di situ selama setengah jam tuh saya gayung. Akhirnya sampai dia udah pucat dan nggak bisa gerak. Akhirnya udah antum pegangan di sini, kalau bisa gerakin kaki, saya dayung. Akhirnya setelah setengah jam berikutnya, 1 jam berikutnya, saya baru sampai ke tempat maksud. Saya bilang, saya itu tadi serius mas. Oh gitu ya? Oh gitu doang. Sederhana itu. Parah banget tuh. Nah itulah pernah hampir hanyut dia. Saran untuk Sifrun depannya ada juga sekaligus doa untuk dia gitu, harapan. Aku pikir hidup itu nggak bisa sendiri. Kita perlu orang lain dan kita juga perlu berkembang untuk lebih baik. Walaupun bisa jadi kita yakin cara kita terbaik gitu ya. Tapi orang lain selalu punya angle, punya cara pandang yang unik. Dan itu kalau kita bisa tangkap, itu mengayakan buat kebaikan kita. Saya kira lokus itu, puzzle itu yang perlu dilengkapi. Dan saya berdoa dia menjadi orang yang lebih terbuka untuk perbaikan dia dari orang lain. Banyakin ketemu orang, terus cari celah aja bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan sebanyak mungkin orang kan. Kita pengen bangun ukhuwah pasti harus hubungannya sama banyak orang. Banyakin ilmu ini, banyakin ilmu dunia. Ilmu dunia ya bukan nyari uang, tapi maksudnya ilmu kayak manajemen, gimana tata kelola orang gitu. Karena yang pengen ngefollow dia banyak. Jadi kita butuh juga soft skill yang bisa bantuin kita buat dakwah itu. Nggak bahasa Inggris pak, belajarlah dikit. Minimal biar spellingnya rada beneran ya. Ya buat Sifrun ya, buat King doanya semoga dia bisa jadi sebaik-baiknya raja, di mana raja yang baik itu adalah raja yang tahu apel itu jatuh di mana gitu. Artinya dia suka jalan-jalan keliling ke kekuasaannya gitu. Bahkan sampai buah apel jatuh aja dia tahu. Artinya dia raja, tapi dia tuh down to earth. Setiap orang tuh punya ini apa kayak box terbesar dalam hidupnya dia. Kalau aku ego. Nah kalau Sifrun itu dia kalau udah bisa down to earth minimal 50% masalah dia dengan lingkungan dia atau masalah dia dengan diri dia sendiri itu kelar. Nah aku doa banget semoga antum bisa dapat itu. Yang pertama berlatih untuk menata emosi gitu ya.
Yang kedua menurut saya perkuat di sejarah, termasuk menurut saya ini. Jadi membuat panduan bagaimana belajar sejarah untuk anak muda. Bagaimana bisa memahami sirah Nabi. Itu harus bagaimana. Nah, itu dia mungkin bisa nih bikin part per part gitu ya. Kisahnya seperti ini, pelajarannya ini gitu, kira-kira sih. Tapi tetap fokus di sirah. Ya, moga-moga istrinya lebih bahagia. Ya intinya mendapatkan Sifrun itu adalah anugerah, tapi sekaligus sebuah bukan cobaan, bukan ya, tapi cara menata hati kira-kira. Jadi ini adalah proses menata hati bagi Sebi ya, tapi insya Allah Sebi bisa. #Sebi bisa. Ya, saran buat Sifrun, ya karena apa yang Allah berikan kepada dia nanti diminta pertanggungjawaban, iya lebih kencang lagi dakwahnya. Walaupun sekarang udah kenceng ya, jadi harus lebih kenceng lagi. Dan doa buat dia, semoga dia lebih bermanfaat lagi untuk umat sebanyak-banyaknya. Kalau saran saya buat Sifrun adalah dia bisa lebih besar. Kalau dia bisa untuk mengendalikan setiap langkah-langkah dia dan dipikirin dengan lebih baik. Artinya reaktif itu perlu, tapi kita perlu juga untuk mempertimbangkan reaksi kita itu supaya datangnya impact-nya bisa lebih bagus. Dan saya berdoa mudah-mudahan Sifrun itu bisa menempati posisi yang lebih baik. Artinya selama ini kan kita perlu orang-orang menjadi rujukan dalam bidang sejarah yang bisa connect kepada orang-orang yang di umat secara umum. Nah, mudah-mudahan Sifrun bisa jadi rujukan sejarah bagi orang-orang dan bisa memanfaatkan kekritisannya itu untuk sesuatu yang lebih produktif. Amin.